Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Fikri Jet Gold. Oke cuy, sebelumnya gue mau menyapa para subscriber gue ya. Terima kasih yang udah subscribe sampai sejauh ini ya. Walaupun sedikit demi sedikit subscribe-nya nambah ya, alhamdulillah banget ya. Terima kasih buat yang udah dukung ya. Gue nggak bisa balas kebaikan kalian ya. Tapi ya mungkin dari video-video ini ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian ya di luar sana. Walaupun gue cuma seorang pemula ya. Oke, dan di sini gue mau sharing-sharing niatnya. Dan di depan kita ini kan udah ada mesin Suzuki Spin ya. Yang dimana ini nggak ada kabel bodinya ya. Ini kosong melompong ya cuy. Kosong banget. Nah, dan kontaknya pun nggak ada. Nah, yang dimana di sini gue akan buat sebuah tutorial untuk ngerakit body itu maksudnya cuy. Tapi dalam artian hanya untuk menghidupkan si mesinnya aja ya. Dan kalau yang untuk rangkaian-rangkaian kayak yang lain-lainnya itu memang kalian harus lebih jauh memperdalam ya cuy. Karena itu bakalan sulit ditutorialkan ya. Karena apa? Karena berdasarkan kabel-kabelnya, mau panjang atau pendek itu beda-beda ya cuy. Jadi nggak bisa gue tutorialin dan dipatok. Ya kita ngikutin motor ini nggak bisa ya. Itu tergantung kerapian kalian ya. Takutnya kan gue mau naruh CDI-nya di sini, ternyata kalian beda mau naruh CDI-nya di tempat yang lebih aman atau di mana gitu. Nah itu dia ya. Jadi nggak bisa. Ya bisa sih bisa, cuma ya ribet aja gitu kan. Bakal makan waktu yang sangat lama. Oke, misalkan ini untuk kalian aja ya, yang misalkan mau rakit kabel bodinya ya untuk sekedar ngidupin mesin ya. Terus kalau misalkan kan dari beli-beli soket gini kabelnya pada beda ya kan ini, dan ini juga bukan soket dari Suzuki Spin ya, ini tapi dari Suzuki Smash. Dan soket kiprok ini soket asli dari Suzuki Spin ya, jadi masih bisa kita pakai tolak ukur ya dari warna pabrikannya. Oke, ini sorry, gua ngebacotnya terlalu panjang ya. Tapi di sini gua mau memperjelas ya, supaya lebih jelas dan detail. Gimana sih, ibaratnya kita lebih mandiri gitu ya. Takutnya kita nemu garapan-garapan ya motor-motor tua yang kabelnya itu dimana udah semerawut ya. Kayak model-model begini kan, ini warna spoolnya aja udah beda-beda kabelnya. Dan ya pokoknya gimana pun ya, seminim mungkin misalkan kalian cuma punya kabel ini tuh dari kabel-kabel bekas colokan ya, kabel-kabel bekas apa gitu ya kan, misalnya kalian mau buat, atau hanya ini mesin untuk eksperimen atau gimana ya, ya itu pokoknya ini kalian bisa lebih mandiri ya dari sini. Karena kalau terlalu tergantung sama pabrikan, kita nanti nggak berkembang ya cuy. Oke, jadi ya sekali lagi mohon maaf kalau durasinya terlalu panjang ya. Tapi di sini gue akan ngejelasin sedetail mungkin apa aja di sini gitu kan. Takutnya ada yang keder gitu kan. Kok ini kabelnya beda gitu kan, nanya-nanya lagi ya kan. Ya takutnya seperti itu. Oke, dan ini sebelumnya gue akan coba dulu. Ntar gue kancingin dulu mic-nya. Oke. Gue akan coba dulu untuk ngetes dari pengapian spoolnya ya. Dan ini mau gue jelasin lagi. Di motor ini spoolnya udah sengklek ya. Dalam artian udah rusak. Jadi rusaknya itu dari spool pengisiannya. Ini udah rusak ya, ini udah gue putus ya. Dan gua ngandelin di sini untuk kelistrikannya gua alihkan ke arus lampu ya. Jadi yang dimana nanti motor ini akan hidup dari arus lampu ini ke pengisian langsung ya. Jadi kalau misalkan nanti kita mau buat lampu-lampu ya, kita masuknya ke aki ya, atau ke sistem semi DC. Oke ya, jadi nanti ya nanti masuknya akan ke sistem semi DC ya. Jadi yang dimana lampu listriknya itu akan diambil dari aki ya cuy. Jadi ketika pertama kali dikontak ya, atau ini kan misalkan mau pakai tombol karena nggak ada kontaknya, itu langsung ngambil dari aki.
Oke, yang pertama di sini ada diagram ya. Dan diagram ini kalian harus bisa baca ya maksud dari diagram ini. Kayak semisal ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu apa? 1, 2, 3, 4 ya, ini apa gitu loh. Dan ini kotak ini tuh ini apa, dan garis-garis ini itu apa. Ya. Oke, ini akan jadi sangat lama ya, mungkin tutorialnya, tapi ini insya Allah akan menghasilkan ilmu gitu ya, ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat lah buat kalian. Nah, sekarang gue mau bahas kiprok dulu ya. Ini kiprok ya. Ini ada tonjolannya. Nah, di sini ini maksud dari tonjolan tersebut ya. Jadi ini sama kan. Nah, untuk dari 1, 2, 3, 4 ya kan, ini kan 1, 2, 3, 4, yaitu di sini ada maksud tertentu yaitu rumus ya. Dimana nih rumus diagram? Nomor 1 adalah massa, nomor 2 adalah pengisian, nomor 3 adalah spool lampu, nomor 4 adalah out 12 volt yang dari kiprok yang ini nanti akan masuk ke in kontak. Ya. Oke, bisa dimengerti. Gua akan bahas dari kiproknya dulu dan gua di sini akan pasang si soketnya. Salah. Gua akan pasang soketnya. Nah, oke, namun sebelum itu ya, yang pertama kali bakal kita cek itu adalah si kelistrikan dari spoolnya. Yang pertama kali ya, itu kalian harus pastiin ada cuy. Kalau nggak ada ya percuma kalian mau ngerakit sebagaimanapun rapihnya, kalau strum dari spoolnya nggak ada. Oke, jadi ini kita ambil aja langsung kabel dari spool lampu ya, karena spool pengisiannya udah rusak. Langsung kita tes ke sini. Ini harus ada percikan ya, atau kalian misalkan kalau ini untuk nggak ada test pen ya, kalau ada test pen ya pakai test pen bisa. Nah, oke, untuk percikannya ada ya dan sangat jelas. Oke, untuk spool lampu ya, spool lampu lagi, untuk spool awalnya ya, untuk nanti dimana pembangkit pengisian gitu ya. Jadi ini kan tadinya spool lampu nih ya, gua akan masukin ke spool pengisian atau ke kiprok pengisian maksudnya ya. Jadi ini seperti ya, seperti diagram ya, kita akan ikutin seperti diagram. Oke, jadi di sini yang pertama kali kabel sini ya, ini kan gue udah buat kabel ya, karena sebelumnya gue udah bikin videonya, tapi kayaknya nggak afdol kalau nggak sampai motornya itu sampai apa, nggak sampai hidup gitu loh, kurang afdol lah. Nah, ini kita buat kabel seperti ini ya. Lalu ini adalah pengisian ya, karena tadi spool pengisiannya udah mati. Nah, ini spool lampu gua alihin jadi spool pengisian. Oke, yang dimana pengisian itu ada di nomor 2 ya cuy ya, nomor 2. Ingat lagi ya, nomor 2 spool pengisian. Nah, jadi kalau misalkan kalian ketemu kabel-kabel begini nanti nggak akan keder kalau kalian tahu rumusnya ya. Ini nomor 1 dan ini nomor 2. Oke, nah, jadi seperti itu untuk baca rumus diagramnya. Oke, kalau misalkan gue di sini nggak ada diagram jadinya mumet nanti ya. Oke, nah ini udah oke ya, teralihkan ke sini, terkoneksi, udah bagus koneksinya. Nah, terus di sini kita akan lanjut lagi yang dimana kabel massa. Oke, untuk kabel massa ini kita lihat di diagramnya ini nomor berapa ya. Di diagramnya itu nomor 1 ya, ini kabel massa ya. Nanti untuk CDI gue akan bahas, kita bahas satu-satu dulu supaya mudah dimengerti ya. Nah, ini masuk ke kabel massa. Masanya ini masih apa ya, karena soketnya ini masih bawaan Suzuki Spin. Nah, takutnya kalian juga ketemu kan kabel-kabel beli soket baru kan kabel warnanya beda gitu kan. Nah, maka dari itu ini tutorial sangat berguna buat kalian ya. Nah, di sini kabel massa ya. Massa itu udah sangat jelas ya, yang dimana akan selalu menempel di crankcase. Oke cuy, menempel di crankcase. Sekali lagi, menempel di crankcase. Nah, oke, jadi ini akan nantinya
kita masukin ke sini kan misalkan ya, ya kemanapun ya itu, kemanapun bisa. Yang penting adalah antara rangka ataupun engine. Oke, gua akan copot dari sini aja. Gua akan bikin video ini apa ya, seperti kita itu dalam keadaan darurat ya cuy. Ini darurat banget lah ibaratnya. Nggak ada nggak ada applicable body, nggak ada apa gitulah ibaratnya. Ya pokoknya kita pengen lihat mesin ini hidup aja. Tapi alat-alatnya belum memadai gitu ya. Nah, oke, ini udah terkoneksi ke masa ya cuy ya. Ini lampunya udah gue nyalain ya, biar lebih jelas lagi. Yang pertama tadi ya, ini dari spool ya. Spool pengisian ya. Ini udah kita anggap aja spool pengisian ya. Ya, oke, di awal udah gue ceritain ya, kondisi spool gue kayak gimana. Oke, ini spool pengisian. Oke ya, di diagram nomor 2. Ya, nomor 2. Ini untuk fokusnya susah banget. Nah, ini ya. Nomor 2. 1, 2. Oke, ini terus ke kabel massa di nomor 1. Dia benar di sini. Oke, terus kita cari lagi ke out 12 volt. Ya, out kiprok 12 volt ya. Yang dimana ini nanti akan ke in kontak ya. Atau langsung ke CDI. Oke. Ini seperti ini. Ya, oke, kita tali aja dulu ya. Kita siapin aja dulu untuk kabelnya ya, ini. Nah, karena ketiga ini udah selesai, oke, ini kan ketiganya udah kelar nih ya. Untuk massa ya, pengisian dan harus 12 volt ya. 1, 2, 4 massa, pengisian spool 12 volt ya. Yang nomor 3 ini untuk lampu ya. Berhubung tadi spoolnya sengklek ya, jadi gua nggak pakai dulu untuk sementara ya. Oke, jadi kita anggap aja ini udah clear. Nah, misalkan ada yang nemu si kabel pulsernya itu ada 2, nah itu ada kemungkinan ya si pulsernya pernah diganti ya, karena pada dasarnya gua nemuin spin dimanapun itu kabel originalnya yang dari spool sini ya, dari area sini itu cuma 3 ya. Kalau ada 4 berarti pulsernya udah pernah ganti ya, kemungkinan ya, bahkan mungkin itu sangat sangat mungkin banget ya, sangat sangat iyalah itu pernah diganti. Oke, semoga ini udah paham ya. Ini sekarang gua akan tempel di rangka. Oke, gua akan tempel di rangka. Karena ini udah posisinya udah oke, udah terkoneksi semua dengan baik. Kita kencengin aja. Nah, oke, ini udah dikoneksiin ke sini. Oke, sekarang kita, nah makanya ini ya, gua nggak bisa tutorialin panjang-panjang banget karena untuk kerapiannya itu urusan kalian ya nantinya. Yang terpenting adalah gua akan ngasih tahu diagram susunannya. Oke, ini kan yang dari kontak nih ya, 12 volt yang akan ke kontak tadi, warna merah. Nah, gua akan lebih dekat lagi. Nah, sekarang gua akan bahas CDI. Nah, di sini CDI-nya untuk nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 soket ya. Oke, untuk rumusnya seperti ini. Untuk nomor 1 di sini adalah coil ya. Untuk nomor 2 di sini adalah massa. Untuk nomor 3 ini 0. 0 dalam artian adalah kosong. Untuk nomor 4 di sini adalah pulser ya. Pulser yang dimana tadi ya, kabel sini ya. Ini pulser nih ya. Pulser negatif dia spin itu pakainya. Untuk 5 ya, untuk 5 ini 0. 0 itu sama dengan artian adalah nomor 3 ya, kosong. Jadi nomor 6 adalah arus 12 volt. Nah, ini akan menjadi arus yang ke kontak nanti ya. Oke. Sekarang gua pasang soketnya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kan ada keuntungannya juga, beda-beda gitu ya kan. Aneh-aneh gitu kan. Nggak sinkron lah bentuknya. Nah, jadi kalau apa ya, ini kan
kalau kalian bisa beli soket ini beda ya kan. Nah, jadi nggak usah patok sama kabel gitu loh. Jadi patoknya ke diagramnya. Jadi kalian nggak akan salah. Oke, nah ini nomor satu tadi apa? Ini nomor satu adalah coil. Ya, coil. Berarti ini nanti akan menuju ke coil. Kita buat dulu ya, untuk menuju ke coil. Kita kasih kabel. Ya, nah ini udah kita siapin ya. Ini untuk nanti ke coil. Oke, nah ini untuk ke masa. Masa tadi ya bisa digandeng di sini ya. Yang penting masa itu adalah paralel ya. Sama seperti halnya apa, kalian mau bagi-bagi setrum bisa, itu di paralel juga bisa ya. Oke, nah ini masa intinya ntar nanti kita sambung lah. Intinya masa itu bebas mau di kesiniin atau mau disambung ke sini itu bebas. Nah untuk nomor 3 ya kan, ini nomor 3 tadi ini 0 ya, 0 kosong. Oke, nomor 3 nya nggak dipakai, dan nomor 4 ini adalah ke pulser ya. Oke, kabel ke pulsernya gua akan buat lagi. Ini untuk ke pulser ya, nomor 4. Oke, nomor 4 ini kita sambung ke pulser ya. Nomor 4 ya, dari soketnya perhatiin ya. Ya, ini cendilan ini itu sama kayak kiprok tadi. Nomor 4 pulser, berarti langsung tempel aja ke sini. Ya, ini ke pulser. Oke. Oke. Nah, nomor 5, sekarang kita ke nomor 5. Nomor 5 di sini kosong ya. Sama seperti halnya diagramnya. Nomor 5 0. Nomor 6 ini adalah kontak 12 volt. Nah, ini ya. Ini yang akan kita sambungkan tadi ke out pengisian yang merah ini ya. Ya. Yang nomor 4 ya. Hati-hati jangan salah. Ya, out 12 volt ke in kontak. Nah, ya, dan out ke sini. Ya. Ini masuk ke sini. Kontak nih terakhir. Ini udah on ya. Nanti ini tinggal kita tes untuk arus keluarannya apakah ada atau enggak ya cuy. Oke, ini udah jadi ya. Untuk ini kan masih acak-acakan nih ya. Kali hati-hati lah. Nah, ini untuk masa CDI-nya. Sekarang gua akan pasang ke sini. Gua akan paralel di sini. Gua akan paralel. Oke, ini pastikan nggak ada yang ngadu ya. Hati-hati jangan sampai ada yang konslet ya, karena ini masih acak-acakan cuy. Ini bentuknya masih acak-acakan ya. Jadi gue akan rapihin nih si CDI-nya, gue akan amanin. Gue akan coba kasih kabel tis ya. Gue akan taruh dulu tempat yang aman. Kiranya nggak ada listrik ngadu. Oke, semisal beginilah. Kita amanin. Kalau mau langsung isolasi juga nggak apa-apa. Yang penting kan ini gua hanya tutorial dulu ya. Nanti untuk kalian misalkan ngerapinnya kemana ya terserah. Itu ya. Penting ini diagramnya udah clear. Nah, cuma gini aja. Pastikan nggak ada yang konslet ya. Oke, pastiin lagi nggak ada yang konslet. Hati. Nah, oke, ini udah ya. Tadi kan kontaknya udah disambung. Yang dimana ini pasti seharusnya sudah on posisinya. Oke, ini udah oke, clear. Dan sekarang gua akan coba ya. Gua akan tes di sini. Gua akan coba percikan ke coil ini apakah ada atau enggak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan coba. Nah, oke, ada kan? Nah, berarti itu menandakan udah berhasil ya cuy. Ini udah berhasil. Ya, udah jos. Dan kemana nih larinya? Ya, ini ke coil. Coilnya ada di mana? Coilnya ada di sini. Nah, gua akan pindah tempat dulu.
Ya, ini hati-hati ya, karena belum dibungkus ya cuy, ngeri cuy. Jangan sampai ada konslet ya, takutnya mati komponennya. Nah ini kan untuk koil ya, untuk koil itu baut badannya udah dibaut misalkan kemanapun lah posisinya, nah itu udah termasuk dia mendapatkan massa ya cuy, jadi udah tinggal kabel gini aja. Oke. Nah seperti ini, kuat ya tali, sambung kuat-kuat ya, pokoknya nanti kalian mau rapihin atau gimana ya kan bebas, itu kan kreasi kreasi kalian gimana cara nyusun kabelnya, pokoknya serapih mungkin lah, jangan sampai ada konsleting ya. Dan gua akan coba output keluar ke koilnya. Nah sekarang kita bisa lihat dari sini ya, semoga kelihatan. Nah oke, ini kan posisinya masih on nih ya, gua akan tes. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ntar dulu, nggak keluar. Ada sesuatu kah? Ini udah output, ini dari sini udah benar. Ini ke pulser, dari massa. Nah, bisa jadi si masa kiproknya nih jelek nih ya. Gua akan coba pindah dulu deh. Kalau kayak gitu. Gua akan coba pindah dulu. Sini ya. Gua akan taruh tempat aslinya, tapi ngeri juga ini. Susah ya. Susah sih. Coba taruh tempat aslinya aja. Ingatnya ini mau pindah ya, karena apa ya, kabel ininya pendek ya ke busi, jadi suka nggak nyampe gitu cuy. Nah, yang penting kemana aja lah yang untuk ngeliat ya, arus ini harus. Sekarang gua akan coba ya. Nah, nah. Oke, keluar ya, keluar apinya. Oke, dan menandakan itu udah berhasil ya cuy. Oke, jadi seperti itu ya trik cara ngerakit kabel bodi untuk ngidupin si mesinnya ya. Jadi kita nggak akan pusing ya cuy kalau kita bisa baca sebuah diagram ya. Jadi pesan gua sekali lagi, jangan ngandelin cuma dari kabel pabrik ya warnanya. Kalau masih standar ibaratnya ya pasti enak gitu, tapi kalau misalnya udah acak-acakan begini, gimana cara kalian berkreasi ngerakitnya gitu ya kan. Oke, jadi nanti ini akan gua rapihin dan gua akan coba hidupin mesinnya ya. Tapi ini udah mau maghrib ya cuy, jadi gua akan ngerapiin dulu, baru nanti gua tes coba malam-malam ya, apa untuk ngetes doang supaya lebih afdol.